جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ma'syiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin di mana jiwa berada. Persoalan dengan orang Yahudi ini dari dahulu sampai sekarang dan akan berlanjut ya, bergelombang naik dan turun. Adalah ujian bagi kita kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Ujian bagi kita dalam melihat bagaimana kita bersikap ya. Apakah kita beriman dan mengikuti Allah dan Rasulnya, atau malah kita bersikap menyebelahi mereka yang mengakibatkan runtuhnya iman kita dalam hidup di dunia ini sampai akhir hayat nanti. Ya, ujian bagi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, seperti yang ditulis dalam Al-Quran ya, untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalnya di antara kita ya. Di setiap rakaat sembahyang ya, kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berdoa kepadanya mohon petunjuk untuk tidak mengikuti ya jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Allah. Nah, siapa itu? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Itulah orang-orang Yahudi ya, yang saat ini menjadi musuh kita bersama ya, bagi kita semua ini. Ya. Orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah, kenapa dimurkai oleh Allah SWT? Nah, jawaban singkatnya, karena mereka adalah kaum pembangkang kepada Allah SWT. Ya. Maaf, kata pembangkang ini bukan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia pembangkang berarti oposisi. Hampir mirip artinya, tapi dalam bahasa Indonesia itu lebih kuat dan lebih tajam ya. Yang berarti pelawan ya, durhaka, penjahat dan durjana gitu. Artinya pembangkang di situ. Jadi mohon maaf ya bagi orang Malaysia nih. Tidak apa-apa, tapi Anda memahaminya begitu ya. Pembangkang di sini adalah orang-orang yang jahat durjana yang melawan Allah SWT gitu. Mereka tidak ubahnya seperti membangkangnya iblis kepada Allah SWT ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka setan-setan yang berwujud manusia ya, seperti yang disebut di ujung akhir surah An-Nas ya. Setan-setan yang berwujud jin dan manusia. Nah, mereka adalah setan yang berwujud manusia ini. Dahulu mereka ditinggikan oleh Allah SWT di atas bangsa-bangsa di dunia ya, dahulu ya. Akan tapi mereka tidak bersyukur, malah sebaliknya ya, mereka melawan dan mendurhakai Allah SWT hingga membuat murka Allah SWT ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47 ya, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah meninggikan atau melebihkan kamu dari segala umat di alam ini ya. Ya, pada masa itu ya maksudnya. Al-Baqarah ayat 47. Nah, diberi nikmat oleh Allah SWT dan ditinggikan. Bukannya bersyukur ya, malah melawan kepada Allah SWT ya. Diperingatkannya bukannya sadar ya, malah melawan. Nah, ini aneh. Nah, ini karakter atau watak asli ya, kaum Yahudi ya. Semua ini dimulai dari kecemburuan-kecemburuan yang menumpuk dalam diri mereka akibat
kesombongan mereka ya, mereka merasa lebih gitu kan.